Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, kembali hadir bersama Anda di setiap hari Rabu pukul 9 hingga 10 dalam program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Dan tentu Anda nanti dapat bergabung bersama kami di telepon 02716793000 atau di SMS, WA, atau panggilan WA di 0812553.000. Kali ini di program Ekobis kita bersama dengan BIKON MTA Pusat atau Bidang Ekonomi MTA Pusat. Sudah hadir di studio narasumber yang tentu akan berbagi ilmu. Kita nanti juga dapat berdiskusi bersama. Yang pertama di sebelah kiri saya sudah hadir narasumber, ada beliau Pak Dr. Yoga Religia, tim pengembangan usaha umat BIKON MTA Pusat. Sekaligus beliau ini adalah dosen Prodi Manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada Pak Rebo Ibnu Sodik, beliau juga tim pengembangan usaha umat BIKON MTA Pusat, sekaligus owner Gutera Food ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak beliau. Waalaikumsalam. Kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Berdua dari Jogja semua berarti ya? Iya. Tim dari Jogja ini ya. Wah, langsung dari Jogja tadi ya? Dari Jogja. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukannya ini ya. Menghadirkan ke studio MTA TV untuk berbagi ilmunya. Dan pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, pembahasan kita, tema kita di kesempatan kali ini adalah tentang pemasaran efektif di era digital. Mau tidak mau ternyata begitu ya. Kita sudah berada di era 4.0 atau 5.0 bahkan gitu ya. Nah ini ternyata di pemasaran pun berkaitan dengan sistem penjualan pun gitu ya, kita harus merambah ke sana begitu. Sebelumnya akhir-akhir ini apa ini kesibukannya? Wah, yang pertama kalau Pak Yoga ngajar tentu ya. Kesibukannya mengajar. Ngajar. Ini ada jam ngajar nggak? Enggak. Nanti sore. Oh, masih nanti sore. Aman berarti ya. Aman. Pak Rebu, ini kesibukannya biasa ya. Wah, owner itu ditinggal kemana-mana aman ya? Iya, ada pendelegasian tugas. Ada ya. Ada ya. Ya, Bapak ini berkaitan dengan pemasaran efektif di era digital. Ini barangkali sebagai gambaran ke para pemirsa semuanya ini seperti apa penjelasannya begitu? Baik, Yoga dulu. Terima kasih Pak Miftah. Yang kami sampaikan saat ini mungkin dimulai dari bahwa saat ini Indonesia itu dengan penduduk yang hampir 300 juta jiwa itu sudah mulai bergerak ke arah digital. Ya. Hal itu bisa dilihat dari data yang ada, di mana dari data APJI itu menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2025 yang awalnya jumlah pengguna internet di Indonesia itu hanya menjangkau 50% penduduk kita, sekarang sudah menjangkau 80% lebih. Artinya memang hampir semua ya. Hampir semua. Sekarang digitalisasi itu begitu cepat gitu. Dan angkanya terus naik dalam beberapa tahun terakhir ini. Naiknya cukup pesat gitu. Nah, di sisi lain penggunaan internet itu dari data yang sama itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menggunakan APJI itu lebih untuk menggunakan media sosial, mencari update informasi, dan yang terakhir itu untuk melakukan transaksi online. Nah, ini menjadi peluang tersendiri. Ya, peluang pasar ya. Karena memang transaksi online ini masuk ke 3 besar. Gitu. Nah, yang satu pertama itu kan tadi media sosial ya. Ternyata kalau kita lihat di media sosialnya sendiri juga platform-platform yang dipakai itu mulai urutan pertama itu TikTok, kemudian YouTube, baru ada Facebook dan Instagram. Nah, dan IG. Dan memang dari platform-platform tersebut itu memfasilitasi untuk melakukan penjualan secara online. Nah, itu menjadi peluang. Nah, namun di sisi lain di Indonesia itu juga ada kendalanya, di mana kalau kita lihat data dari Good Statistik itu menunjukkan bahwa Indonesia itu baru peringkat 5 di Asia Tenggara terkait inovasi, termasuk inovasi digital tentunya. Nah,
itu menjadi PR. Kita kalah loh dari Singapura, kita kalah loh dari Malaysia, dari Thailand, bahkan Vietnam. Kita masih masuk ke peringkat 5. Nah, itu menjadi tantangan kita tersendiri, bagaimana kita bisa meningkatkan inovasi digital kita dan untuk mengambil peluang pasar tersebut. Gitu. Nah, tentunya hal ini juga ada kendala-kendala yang dihadapi oleh kalau kita ngomongin bisnis mungkin UMKM ya. Di UMKM kita mungkin kendalanya itu paling tidak ada 3 faktor. Yang pertama itu dari faktor teknologi, kemudian faktor organisasi, dan yang terakhir itu dari faktor lingkungan. Nah, dari teknologi sendiri itu biasanya mempengaruhi adalah kemudahan teknologi yang mau digunakan, kesesuaian teknologi yang mau digunakan dengan produk yang akan dijual, kemudian keuntungan apa dari teknologi yang akan digunakan, gitu ya. Seberapa kompleks teknologi yang akan digunakan. Yang paling enggak itu dari faktor teknologi yang biasanya menghambat UMKM untuk melakukan pemasaran secara digital. Kalau secara organisasi itu biasanya lebih ke komitmen dari pemilik UMKM untuk mengalokasikan sumber dayanya yang dimiliki agar mulai perlahan nih, step by step menggunakan teknologi digital untuk pemasaran. Hambatan yang kedua, kadang UMKM itu tidak memiliki keahlian untuk penggunaan teknologi tersebut. Artinya butuh keahlian di bidang tersebut. Gitu. Kemudian yang terakhir faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu kaitannya sama pesaing. Kadang merasa, oh pesaing saya di daerah yang di lokal sini itu belum pada pakai online, jadi saya merasa aman-aman saja, gitu. Sedangkan kalau kita nggak duluan ya nanti kita hanya sekedar menyusul. Harapannya kan kita duluan. Gitu. Kemudian selain pesaing itu juga ada tuntutan konsumen. Konsumen dah mulai butuh belum ini untuk pembelian secara digital. Kalau memang dirasa konsumen dah mulai butuh, yaitu UMKM akan cenderung memfasilitasi itu. Dan yang terakhir itu mungkin dari fasilitasi dari pemerintah, baik dari pelatihan, dukungan pendanaan atau yang lain. Nah, namun fasilitasi dari pemerintah itu biasanya juga cakupannya terbatas. Hanya mencapai UMKM tertentu, nggak semuanya. Karena UMKM kita jumlahnya banyak sekali. Ya 97% unit bisnis di Indonesia itu mikro. Betul. 2%-nya kecil gitu ya, 2% kecil. Mikro lebih dari kecil. Mikro lebih dari kecil, karena mikro lebih kecil lagi kan. Nah, bisa mikro kecil menengah. Itu menjadi kendala lah. Kemudian solusinya apa? Nah, solusinya paling tidak kita bisa menerapkan 3 hal. Yang pertama itu adalah sensing. Kita harus peka terhadap situasi. Ya. Situasi di sekitar kita itu seperti apa. Kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, yang itu nanti akan kita manfaatkan untuk ikut terjun ke bidang pemasaran digital. Kemudian setelah sensing itu adalah dengan mau mengeluarkan sumber daya yang kita punya untuk berjualan secara digital. Karena terkadang di awal resiko dari pemasaran digital itu adalah UKM sudah mengeluarkan sumber daya, tapi ternyata penjualannya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, kemudian ngambek nih, nggak dilanjutkan lagi. Nah, ini menjadi kendala tersendiri nih biasanya bagi UMKM. Karena kita kayaknya ada effort, tapi kok nggak bertumbuh. Gini-gini aja ya gitu ya. Atau malah justru merosot. Malah justru merosot. Yang bisnis tradisionalnya keteteran. Akhirnya ditinggalkan yang digital itu. Nah, makanya butuh yang metode ketiga, yaitu menyusun strategi. Di mana salah satu tahapan strategi ini adalah dengan adanya salah satu tahapnya itu evaluasi dan peningkatan. Jadi ketika dirasa alokasi sumber daya, alokasi waktu dan lain-lain tadi sudah dirasa maksimal, tapi ketika dievaluasi ternyata belum sesuai target, oh mungkin metodenya ada yang keliru. Gitu. Oh mungkin metodenya ada yang kurang pas. Sehingga perlu diperbaiki. Atau kalau justru hasilnya terlalu positif, oh berarti perlu dipertahankan. Atau mungkin perlu ditambahkan produk lain untuk ikut dipasarkan. Nah, itu rangkaian 3 hal itu dirasa bisa menjawab tantangan saat ini, bahwa ada peluang pasar yang begitu luar biasa besar di platform digital, utamanya menggunakan media sosial.
dan harapannya itu bisa mengembangkan bisnis dari UMKM. Mungkin ya, itu. gitu. Baik, terima kasih ya sebagai awal diskusi kita di kesempatan pagi hari ini. Barangkali Pak Ibnu ada tambahan dulu ini. Monggo, seperti apa ini pandangan Pak Ibnu ini ya? Seorang praktisi loh ya. Ya, kalau kami sebenarnya ingin mengajak teman-teman UMKM kita di MTA itu supaya melek digital. Nah, tentunya untuk memahamkan kepada UMKM kita untuk melek digital itu butuh proses dan pembinaan yang berkelanjutan. Ya, dimulai dari membangun mindsetnya, kemudian tata caranya pengelolaan di sana juga perlu kita sampaikan, ada pelatihan dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Jadi kami pengen sebenarnya Beacon membersamai warga kita yang pengen concern ke pemasaran digital itu untuk bagaimana mengembangkan pemasaran mereka UMKM kita itu ke arah digital, karena seperti yang disampaikan Mas Yoga tadi, peluang pasarnya sangat luas ya. Jadi bukan hanya sekedar di sekitar kita, tapi jangkauan pasarnya sangat luas. Bisa ke sesama di Pulau Jawa atau bahkan mungkin di seluruh Indonesia bisa kita kita jangkau gitu loh. Bahkan ada beberapa platform di e-commerce itu yang sekarang sudah memfasilitasi UMKM itu untuk go ekspor gitu loh, meskipun dalam skala yang kecil gitu Mas. Jadi kami pengen sebenarnya membersamai teman-teman UMKM kita untuk tadi melek digital dan bisa terjun ke situ. Dan memang seperti yang disampaikan Mas Yuka tadi, butuh keseriusan mengalokasikan sumber daya, baik dananya, kemudian waktu, kemudian macam-macam, itu butuh satu kesungguhan. Jangan sampai mutung di depan sudah hasilnya belum sudah gini ya, gitu ya. Karena memang permasalahannya seperti itu. Jadi pernah kita melakukan pendampingan itu, kok nggonku produk kok belum laku-laku dan sebagainya, itu butuh kesabaran seperti itu. Ya, karena kan kadang-kadang UMKM gitu ya, atau para penjual gitu sudah menikmati penjualan secara tradisional. Secara tradisional sudah lumayan lah pendapatannya gitu ya. Tapi memang mulai saat ini saya rasa di manual pun sudah mulai tradisional ya misalnya. Itu sudah mulai menurun kayaknya gitu ya. Karena apakah ini juga menjadi landasan penting gitu ya untuk menuju ke era digital ini, Pak? Gitu ya. Jadi kita kan bisa switch itu dari pelan-pelan ya, pelan-pelan dan kombinasi. Jadi tidak semua langsung ke online semua, itu juga mungkin susah ya. Tapi pelan-pelan kita rubah. Baik produk kita digitalisasi, usaha kita itu kita digitalisasi. Jadi semakin orang itu mudah mencari produk kita melalui mungkin platform digital. Dari internet saja lah kita mencari produk kita sekarang tidak lagi. Bukan zamannya Yellow Page yang dulu, sekarang sudah modelnya searching, produknya apa muncul di situ lah. Kalau yang kita kuat dalam brand di online itu, maka akan muncul di halaman awal. Kalau kita nggak pakai modal dan sebagainya, ya kita juga ngupdate informasi produk kita juga mungkin aras-arasan, malas-malasan ya mohon maaf ya, mungkin akan ditampilkan di halaman next-nya gitu loh. Justru seperti itu. Bagaimana kemudian kita bisa muncul produk kita di pencarian itu sebagai produk yang betul-betul dicari. Kemudian ini kan ya tentu butuh effort tadi dikatakan itu ya. Untuk memulai biasanya itu seperti apa ini Pak Yoga atau Pak Ibnu? Untuk memulai kita sudah punya produk nih yang sudah kita jual mungkin gitu ya. Untuk memulai dengan pasar digital ini, langkah kecilnya sebenarnya seperti apa sih? Oke, mungkin kalau dari saya untuk langkah kecilnya itu bisa dimulai dari melihat diri kita dulu. Misalkan produk kita itu apa, calon pasarnya itu siapa. Karena di platform digital itu karena saking banyaknya pengguna, saking banyaknya pasar, kita harus menentukan fokusnya mau ke arah mana, segmentasinya. Segmennya. Betul. Apakah mau ke anak muda atau mau yang sudah berpenghasilan atau yang sudah sepuh gitu, kira-kira seperti itu. Nah, baru setelah kita tahu segmen kita itu siapa, kita tentukan platformnya. Nah,
Pak Miftah misalkan saya tanya, kalau yang biasanya anak muda platformnya antara Facebook atau TikTok atau IG misalkan IG, gitu itu ya. banyak yang mana? IG kayaknya, IG sama TikTok banyak IG sama TikTok kan. Berarti kita jualannya bisa fokus ke IG dan TikTok daripada kita fokus semua platform digital tadi kita jualan di situ. Nanti energi kita habis tersedot di situ. Gitu. Makanya perlu mengenali produk kita dulu, segmennya untuk siapa, baru kita menentukan platformnya. Nah, setelah kita menentukan platformnya itu bagaimana, kita baru mengulik cara memasarkannya mau seperti apa, atau istilahnya kontennya mau kita kemas bagaimana. Kalau misalkan platformnya untuk anak muda itu biasanya lebih seneng kontennya itu dalam bentuk video, bukan dalam bentuk teks yang dibaca. Tetapi kalau yang untuk pekerja itu biasanya lebih seneng yang ada teksnya, ada rinciannya, gitu. Detail ya. Tapi kalau untuk yang sepuh gitu ya, biasanya lebih seneng yang ada fasilitas direct message, yang ada kontak langsung, barangnya masih ada nggak, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian barangnya itu langsung dicantumkan, gambarnya jelas gitu, besar gitu, nggak ada tambahan apapun di sekitarnya. Ya barangnya fokus ke situ. Nah, artinya metode pemasarannya pun itu perlu ditentukan sesuai dengan segmennya. Kemudian setelah itu baru kita buat jadwal untuk pemasarannya. Ternyata perlu dijadwalkan. Kalau nggak dijadwalkan, nanti mood kita swing gini. Kadang pengen jualan online, kadang enggak, gitu, nggak konsisten. Maka perlu dibuat jadwal. Misalkan dalam satu hari dijadwalkan bikin berapa konten, gitu ya. Atau dalam satu minggu berapa konten. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi jangka pendeknya. Misalkan per satu minggu kita evaluasi dari pengkontenan kemarin, kita targetnya tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai ya tadi kita perlu tingkatkan. Tapi kalau sudah tercapai kita perlu lanjutkan dan tambah produk yang lain. Sehingga jumlah pasarnya itu bisa bertambah. Mungkin seperti itu. Artinya apakah ketika kita sudah mulai merambah ke era digital ini, tadi kan butuh beberapa perangkat ya, misalkan konten dan sebagainya. Ketika kita sendirian atau memang harus membentuk tim biasanya gitu? Oke. Kalau untuk era digital itu sebenarnya memang butuh tim. Bisa dilakukan sendiri, apalagi kalau UMKM, misalkan kita kategorikan dalam bentuk produknya ya, itu produk itu ada produk jasa, ada produk yang ambil tinggal bantu jualin, ada produk yang produksi sendiri. Kalau misalkan kita sendiri tapi itu produknya adalah produk yang bikin sendiri, itu pasti nggak jalan. Iya kan. Tapi kalau produknya kita produk yang kita ambil, kita bantu jualkan, nah itu mungkin bisa sendiri. Tapi itu juga mungkin akan sedikit repot karena harus ada bagian yang memberikan respon ketika ada chat mungkin, ketika ada DM mungkin. Nah itu kita harus memberikan respon dan juga harus ada yang bagian membuat kontennya. Nah kalau kita sudah disibukkan dengan membalesin pesan gitu misalkan ya, terus berpikir tentang konten juga, biasanya nanti kontennya idenya nggak muncul. Muncul. Mandek semua gitu ya. Nah itu akan makin sulit kalau produknya tadi bikin sendiri pula. Wah, udah bikin sendiri, balesin chat sendiri, bikin konten juga. Nah itu berat. Bisa nggak? Bisa, tapi effortnya terlalu ini ya, butuh waktu yang kadang untuk melayani yang pelayanan tradisional saja mungkin agak kerepotan gitu ya, bisa jadi. Iya. Kalau versinya Gutera gimana Pak? Jadi kalau kami sendiri itu memang ada beberapa produk yang kita kolaborasi. Jadi tidak harus semua itu kita produksi semua. Jadi kita harus kolaborasi dengan orang lain yang DNA usahanya sama dengan kita. Misalnya kebetulan kalau kami fokus di kacang misalnya, ya tidak semua produk yang berbahan dasar kacang itu kita produksi semua, tapi kita fokusnya sebagai marketingnya, sehingga ada banyak item yang tersedia di tempat kita tanpa harus kita produksi sendiri. Nah ini kan kita bisa saling kerjasama saling menguntungkan dengan teman-teman UMKM yang lain. Nah, sebenarnya ini bisa dipraktekkan ke teman-teman UKM juga. Ketika kita tidak bisa produksi, ya
itu kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, kemudian kita tinggal menjualkan. Kadang kalau dilihat dari sisi margin ya, katakanlah dari sisi margin itu terkadang juga ya bisa sama-sama lah, untungnya itu sama dari. Cuman memang dramanya banyak yang orang produksi, drama apa namanya, kesibukannya itu memang diproduksi, harus mencari bahan bakunya, kemudian mengolahnya dengan alat yang tepat dan sebagainya, itu dramanya banyak yang produksi. Nah memang di kesulitan di marketing juga ada sendiri yang tidak dirasakan oleh orang produksi dan orang marketing juga tidak merasakan dramanya orang produksi. Itu seperti itu. Nah ini menurut saya berbagi beban itu aja lah. Kita mau fokus di mana. Memang kita bisa berkolaborasi dengan yang lain, tetapi kita harus punya produk andalan yang memang kita produksi sendiri yang menjadi ikon dari usaha kita. Gitu. Jadi kalau produk-produk sampingan yang sama dengan DNK kita ya bisa kolaborasi untuk melengkapi dari produk kita. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak harus sendiri sebenarnya begitu ya. Artinya bisa kerjasama dengan produsen yang lebih besar bisa jadi begitu ya. Tapi memang yang pertama harus menentukan produk andalan dari kita. Kalau Kutera seperti apa, kalau misalkan usaha yang lain seperti apa begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan misalkan kalau saudara kita yang memang usaha-usaha retail gitu ya, kelontong dan sebagainya, itu bagaimana mensiasatinya gitu? Kalau di retail, kalau di digital mungkin kalau apa namanya itu, kalau sudah dia fokus di usahanya itu bisa menggunakan afiliator kalau yang sekarang gitu ya, bisa. Jadi afiliator seperti itu. Cuman memang kalau kita penyedia retail itu kan butuh stok barang yang lumayan besar, lumayan besar. Jadi kalau retail ya sementara ini memang lebih apa namanya cocoknya ya tetap penjualan langsung. Kalau misalnya mau menggunakan media sosial ya mungkin yang jangkauannya yang terdekat dengan toko saja lah gitu kan, mungkin seperti itu. Terkecuali kalau kita bisa mengusahakan produk kita itu yang retail itu bisa kulaan yang porsi banyak dan harganya bisa bersaing, karena jangan saya kalau di online itu harganya itu sudah nggak bisa terkendali gitu. Ada yang bahasanya itu drop-dropan harga gitu. Maka kalau kita hanya fokus tadi main di harga itu memang berat, berat kalau apalagi dengan modal-modal yang terbatas. Maka efektifnya ya kalau yang seperti itu ya menggunakan media sosial yang jangkauannya dekat-dekat saja. Gitu saja. Seperti itu Mas. Itu ya, baik, luar biasa ini ya awal perbincangan kita. Silakan nanti ya pemirsa yang ingin bergabung nanti di telepon atau di WA atau panggilan WA, silakan nanti di 02716793000 atau di 08112553000. Rehat dulu kita ya untuk memberikan beberapa informasi. Pemirsa dan pendengar jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih di program Ekobis bersama BIKON MTA Pusat atau Bidang Ekonomi MTA Pusat. Masih bersama Pak Ibnu dan juga Pak Yoga di kesempatan kali ini. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang pemasaran era digital gitu ya. Ternyata ya mau tidak mau dan ini sudah menjadi langkah lebih maju lagi gitu ya untuk pemasaran begitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, faktor yang memang nanti menjadi apa ya? Ini penting agar pemasaran kita di era digital ini menjadi sukses. Ini apa sebenarnya? Oke. Kalau dari saya sebenarnya untuk faktor kesuksesan di era digital itu sebenarnya kendalanya selalu tentang komitmen. Tentang komitmen di itu ya kuncinya awal. Berarti justru komitmen ya. Karena ya tadi kadang di bisnis tradisionalnya ketika ada problem nanti yang digitalnya juga ikut ditinggalkan. Sedangkan kalau di algoritma pencarian media sosial itu yang konsisten konten itu selalu yang naik. Sedangkan kalau kita tidak ada komitmen di awal itu akan sulit untuk kita bisa bersaing di atas gitu. Nah itu untuk kunci komitmennya sebenarnya satu kata kuncinya Pak Miftah. Apa itu? Dipaksa. Nah
harus mau memaksakan diri. Awalnya dipaksa, lama-lama terbiasa. Gitu. Itu ibarat kayak mau sholat tahajud. Awalnya mungkin berat, dipaksa. Gitu. Lama-lama terbiasa. Gitu. Jadi memang di pemasaran di era digital ini kita memang harus memaksa diri gitu ya, memaksa diri untuk minimal sehari satu lah, itu misalkan satu itu yang penting konsisten dalam waktu beberapa bulan saja, nanti mungkin akan muncul di beranda biasanya gitu ya, akan muncul di beranda itu. Yang faktor paling penting itu ya. Itu. Kemudian kalau kita misalkan UMKM kecil nih, ini ingin memasarkan di era digital begitu, konten yang kita buat ini nanti seperti apa minimal gitu? Kalau untuk kontennya sendiri sebenarnya bisa berupa konten-konten yang keseharian. Keseharian. Jadi gitu konten itu nggak harus yang menghibur. Jadi kan sekarang polanya itu konten ikutin konten yang viral. Harapannya jadi ikut viral. Boleh kita ikutin yang viral tapi hashtagnya saja. Jangan ikutin kontennya, hashtagnya. Misalkan hashtag yang sedang viral saat ini Pak Purbaya ya, hashtag Purbaya misalnya. Itu nggak apa, itu bantu naikin. Tapi konten kita itu bisa konten keseharian yang sederhana, yang simple. Tapi itu disesuaikan dengan karakteristik produk kita. Nah, kalau produknya pakaian, berarti konten kesehariannya ya itu tentang fashion. Tapi kalau kontennya itu produknya tentang makanan, maka mungkin bisa konten-konten seputar kesehatan. Kalau itu seputar produknya produk pertanian misalkan, berarti mungkin kontennya konten ya seputar pertanian yang seharian. Nah, dengan seperti itu akan lebih relate dengan segmen pasar yang kita bahas di awal tadi, dan itu akan gampang terjangkau ke pasar. Tapi kalau kita sekedar ngikutin yang sedang viral saat ini, yaitu ya kita pasti di bawah terus, karena kita ngindil. Di bawahnya terus. Di bawah terus. Tapi mencoba berbeda dari yang viral itu malah justru mungkin bisa jadi akan muncul gitu ya. Akan muncul. Karena viral untuk memviralkan ini ya gampang susah kayaknya. Gampang susah. Untuk bisa muncul konten kita viral atau konten mereka viral itu ya. Itu seperti apa sebenarnya algoritmanya atau bisa viral itu? Ya, mungkin nanti Pak Prabowo bisa nambahin. Untuk bisa viral itu triknya sebenarnya ada dua, organik sama yang non organik. Yang organik kita bisa dengan konsisten seperti tadi, ya. Yang non organik kita bisa pasang iklan. Yang satunya kita bisa pakai endorse. Misalkan kita endorse Pak Miftah nih untuk viralin produk kita, bisa jadi itu lebih naik daripada kita mencoba mempost produk kita sendiri. Oh gitu. Jadi ada beberapa itu ya. Nah, gimana Pak Ibnu? Jadi memang dua season tadi organik itu ya kita konsisten bikin kontennya, mempromosikan secara organik, artinya nggak ditambah dengan biaya iklan. Ya. Itu organik misalnya kita ya bisa, tapi kita harus punya personal branding yang kuat kalau seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan ads atau iklan ya itu memang yang dibutuhkan adalah dana. Nah, sekarang mau bikin brand istilahnya personal brandnya dulu dana yang dipunyai. Kalau kita sudah mempunyai dana ya kita bisa menggunakan dana itu untuk menaikkan produk kita. Cuman perlu dievaluasi bahwa seperti yang kita sampaikan, pemasaran kita bisa efektif itu ya tentunya harus dilihat hasilnya. Kalau nggak berhasil atau hasilnya kurang, kita sudah banyak dikeluarkan dana, ya berarti pemasaran kita tidak efektif. Tidak efektif. Maka kalau di iklan itu ada istilahnya kan ROAS, return of ad sellingnya, berarti penjualanmu dari iklanmu jane piro gitu loh. Nah, jangan sampai kita bahasanya itu boncos seperti itu. Nah, kalau kita boncos di iklan ya biasanya kalau di usaha-usaha yang pemula itu ya biasanya terjadi ngedrop gitu. Wah, aku entek-entekan di iklan itu. Bayar larang-larang itu ya. Maka kalau kita nikmati yang organik ya pelan-pelan itu mungkin dari terjual 1, 2 dan sebagainya. Kalau dinikmati yang organik itu ya nyaman. Kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya yang banyak untuk mempromosikan ya. Cuman memang prosesnya juga lebih lama, butuh kesabaran. Kesabaran. Ya, saya gambarkan ada di salah satu di Sleman itu ada seorang yang
pekerjaannya itu ngarit. Ngarit itu kemudian dijualan secara online laku. Laku. Jadi dia jualan rumput yang ini. Rumput online. Rumput online ya, rumput online. Bisa dicari di apa namanya di Google itu yang jualan online. Dia bercerita bahwa dulu dia cuma terjual mungkin sekitar 1 atau 2 karung. Setelah kemudian dia promosikan di online itu kemudian ya terjadi 8, 10 karung. Jualan suket. Iya, suket online. Rumput ya, rumput. Pakan ya, rumput pakan itu maksudnya. Jadi sehari-hari ya. Iya. Jadi semua produk kita itu punya pasar. Punya pasar. Ya, jadi setiap produk itu punya pasar. Tinggal tadi seperti yang disampaikan Mas Yoga, segmentasi kita itu sebenarnya siapa toh. Nah, ini yang perlu kita menemukan itu. Kalau sudah ketemu itu insya Allah terjadi penjualan dan pemasaran kita lebih efektif. Artinya kadang-kadang yang timbul masalah pertama untuk menentukan tadi segmen. Nah ini gimana Pak? Ada yang mungkin mulai dari nol, pengen langsung memasarkan atau jualan online lah gitu ya. Tapi bingung ini yang saya jual apa ya nanti. Nah itu bagaimana? Atau yang mungkin sudah jualan tapi ini yang saya upkan apa ya gitu. Nah itu kan. Kalau misalkan untuk pengenalan segmen sendiri kan yang biasa sering keliru dilakukan oleh UMKM itu memasarkan produknya ke keluarga terdekat, orang-orang terdekat gitu ya. Orang terdekat itu memang beli, tapi itu membelinya biasanya hanya karena sungkan. Tapi sedulur gua gitu ya. Larisi gitu ya. Itu belinya pasti sekali, nggak berulang. Umpama berulang jaraknya pasti lama dan itu tidak bisa untuk biaya operasional. Sehingga segmen itu harus ya benar-benar kita tentukan di awal spesifik tanpa membatasi ini dari keluarga dulu gitu enggak gitu. Nah caranya gimana? Caranya adalah pengenalan dari produk kita sendiri. Kira-kira kalau produknya ini suket, yang beli siapa? Berarti kan jawabannya yang beli orang yang punya peternakan kambing. Nah kalau kita udah tahu orang yang punya peternakan kambing, orang yang punya peternakan sapi, kita tinggal cari itu di medsos. Jualan sapi, jualan kambing, kita follow. Itu otomatis dia akan aware. Gitu. Kemudian hashtag kita pun juga kita kirim ke situ. Suket sapi, ya kambing, nanti bisa muncul. Peternakan, budidaya, itu bisa muncul. Karena memang awal mula itu harus tahu produk kita, terus produknya itu kita tanyakan, ini yang mau beli ini siapa? Tadi seperti kata Pak Rebo, rumput aja itu ada segmennya. Jangankan produk lain, rumput. Rumput ya kadang kita tidak bisa boleh masuk rumput ke online. Tapi ada gitu loh. Ada gitu itu nyata. Itu kami enggak tapi betul-betul ada. Dan anak muda yang jualan anak muda. Iya gitu ya. Dan itu sebuah inovasi sebenarnya gitu ya. Jarang orang berpikir beli suket online gitu kan, jarang berpikir. Tapi ya memang ada gitu ya. Dan itu menjadi viral karena dia unik, dia ngejar pasarnya sendiri. Dia nggak ngikutin tren yang lagi viral apa. Malah justru suket itu jadi viral ya. Karena suketnya itu jadi viral. Kalau versi Pak Ibnu gimana? Jadi jangan khawatir produk kita itu nggak ada pasarnya. Itu loh. Ini jadi kita fokus dijual. Kita punya produk apa? Kita sudah tahu keunggulan produk kita. Yang penting ini kita tahu keunggulan produk kita itu apa. Kita mau jualan tapi kita nggak tahu keunggulan produk kita apa ya, tanya rasanya bagaimana, kan harus tahu itu. Kemudian pasarnya pasti ada, tinggal ya kita sabar metani siapa sih kan. Dan nggak usah memaksakan, kalau bukan segmentasi kita ya jangan dipaksa untuk beli karena itu tadi seperti yang disampaikan Pak Yoga tadi, tidak akan terjadi repeat order. Yang kita pengennya itu repeat order, bukan sekali order, repeat order. Dan tadi disampaikan Mas Yoga itu repeat order dan merekomendasikan produk kita. Ini yang penting. Jadi akan bertambah pasarnya kan? Pasarnya akan bertambah. Itu. Jadi yang kita cari bagaimana orang lain itu beli lagi di tempat kita, beli lagi produk kita. Ya kalau orang itu kemudian terbatas dengan jarak, ya berarti kita fasilitasi dengan online. Kalau mungkin tetangga-tetangga mungkin oke lah deliverynya gampang, tapi kalau yang sudah jauh berarti kan kita butuh media untuk bisa menyampaikan produk kita kepada yang tadi yang suka dengan produk kita. Nah, itu jangkauannya semakin luas. Jadi repeat order ada, kemudian ada orang lain yang suka dengan produk kita merekomendasikan produk kita. Kalau cari suket atau cari produk A itu
ke sana. Itu salah satu nilai plus yang sebenarnya. Plus bertahap gitu ya, bertahap. Ya, jadi kuncinya juga harus bersabar untuk mengelola itu. Kita tidak usah tidak langsung switch ke semua online, enggak ya, semua yang offline tetap kita jalani step by step, kemudian yang online mulai kita bangun. Karena masa depan ekonomi ke depan kita memang digital. Kita betul. tidak mau harus beradaptasi. Yang tidak beradaptasi ya bisa hilang atau punah gitu ya. Gulung tikar. Bahkan sekarang pun toko di rumah pun enggak ada biasanya. Langsung ke digital itu berarti. Stok di rumah kadang-kadang justru enggak ada. Ketoke kok kayak pengangguran di rumah terus tapi dodolan aktif gitu ya. Bisa juga gitu ya. Atau kalau untuk menentukan segmentasi jualan, kemudian kita jualannya di mana, memilih platformnya itu seperti apa? Apakah ada strategi khusus? Oh, saya jualannya ini, saya pengennya di platform ini aja gitu. Gitu. Jadi kalau yang pertama sekarang kita nyari di mana yang banyak sebutnya dulu aja itu, pilih salah satu platform, saya tidak menyebutkan mereknya ya, silakan dipilih salah satu platform yang sekarang banyak semutnya gitu aja semutnya. Itu yang karena potensi penjualannya lebih tinggi. Ya. Kemudian kenyamanan ya, nyamannya apa, kalau di Indonesia sekarang ini kan ada sekitar 2 platform yang besar itu, silakan pilih salah satu. Kalau yang satu itu memang fokusnya jualan tapi tidak harus bikin konten di marketplace ya, itu pangsa pasarnya juga besar. Nah itu monggo dipelajari, kemudian step cara-caranya dipelajari juga karena ya ibaratnya kita mau jualan ke pasar A, kalau kita tidak tahu situasinya, kondisi apa istilahnya konsumennya di sana kan juga berat ya. Maka dipelajari pelan-pelan, kemudian belajar dengan orang lain yang mungkin sudah masuk di situ, yang sudah biasa masuk di situ ya, belajar dari beliau ya. Mungkin triknya bagaimana, meningkatkan penjualan dengan promosinya bagaimana itu kan perlu dipelajari. Kalau mau tetap organik terus ya piye carane gitu kan. Ya itu harus dipelajari. Harus belajar terus, jangan berhenti belajar karena ini berkembang, pemasaran pun juga berkembang sesuai dengan zaman kita gitu ya. Jadi harus belajar dan belajar terus gitu ya, untuk supaya tidak tertinggal nantinya gitu. Untuk produknya juga tidak ditinggalkan, bahkan semakin tenggelam kan ya. Tapi kalau mengikuti zaman ini ya e-commerce, platform media, sosmed itu ya. Kemudian apakah dari bidang ekonomi MTA Pusat khususnya di pengembangan potensi itu ya? Pengembangan usaha umat. Oh, pengembangan usaha umat ini apakah juga ada program secara khusus semacam itu, Pak? Ya, kami sudah mencoba untuk pelatihan itu, jadi untuk berjualan di marketplace. Cuman memang kita butuh terus kesenambungan pembinaannya karena tadi di awal UMKM kita tuh kalau belum melihat hasilnya itu belum tergerak gitu. Kalau sudah melihat hasilnya, kemudian potensi pasarnya yang cukup besar itu masih aras-arasan. Masih saya mengutamakan yang tradisionalnya. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman itu pelan-pelan tetap tinggal samben sih nggak masalah, tapi sudah mulai dibangun. Ketika ini sudah mulai nanti tumbuh besar, berarti kan kalau biji sudah mulai ditanam, paling tidak sekarang ini sudah menanam dulu, dipupuk dulu dengan terus belajar tadi, nanti sudah saatnya berkembang dan sebagainya, kita sudah siap gitu ya. Jadi terterpa angin bisa kita kombinasikan yang offline maupun online. Gitu ya. Alhamdulillah. Artinya pendampingan dari bidang ekonomi MTA Pusat untuk saudara kita para pelaku UMKM khususnya di warga MTA ini tetap dilakukan gitu ya. Dan monggo ini kesempatan untuk para pelaku UMKM tentu untuk mengembangkan usahanya, merambah ke digital, era digital ini. Apapun jualannya gitu ya. Apapun jualannya sekarang. Semua produk ada pasarnya. Ada pasarnya, jangan khawatir. Kalau kita mau cari di e-commerce, mau cari yang nyeleneh, ya ada gitu. Ada. Jangkrik ada. Loh, sekarang yang kemarin nggak ada salah itu di marketplace itu ada jualan udara Gunung Kidul. Oh gitu ya? Ada. Maksudnya bedanya apa itu? Iya, udara cuma ditiup aja.
biasanya ada plastik di tabungan garam. Gitu ya, gitu. Saking anehnya apa istilahnya produk yang ada di ada. Alhamdulillah gitu ya. Dan ini sudah berada di penghujung Pak Yoga dan Pak Ibnu. Apa yang pengen disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar semuanya pesan ini Pak Yoga dulu. Baik, terima kasih Pak Miftah. Dari saya untuk pesan-pesannya, silahkan ada peluang seperti tadi, era digital yang sekarang perkembangan pasarnya begitu pesat ya, dengan jumlah pasar yang begitu banyak, kemudian dengan kesempatan persaingan yang terbuka lebar, kita harus menyambut ini bukan sebagai ancaman, bukan sebagai musibah bagi usaha tradisional kita, tapi ini malah justru sebagai peluang untuk ekspansi ke pasar yang baru dalam rangka untuk mengembangkan bisnis kita. Harapannya dengan pengembangan bisnis digital ini kita tidak hanya bisa berbisnis secara tradisional saja, tapi juga bisa berbisnis secara digital sehingga dimanapun kita berada bisnis kita tetap bisa berjalan. Oh iya, terima kasih Pak Ibnu. Kalau dari kami terutama dari Bicon pengen mengajak teman-teman UMKM kita untuk terus belajar, mempelajari tentang pemasaran digital ini ya, step by step, pelan-pelan kita mudah merambah ke sana, sehingga kita bisa terbantu penjualan kita dengan online itu, sehingga juga secara pendapatan juga terus meningkat seperti itu. Harapan kita seperti itu. Baik, terima kasih nih Pak Yoga, Pak Ibnu atas waktunya, kehadirannya, ilmunya benar-benar bermanfaat. Ini langkah awal juga untuk sosialisasi begitu ya, pendampingan untuk saudara-saudara kita semuanya langsung gitu ya, jadinya tidak langsung ke lokasi tapi melalui MTA TV ini benar-benar bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh saudara-saudara kita semuanya. Selamat beraktivitas kembali Pak Yoga, Pak Ibnu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama bidang ekonomi MTA Pusat. Akhirnya kami yang bertugas undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.